Dan yang sudah-sudah saya Natalan itu biasanya pasti malam Natal. Malam Natal saya Natalan. Dan ini di tahun ini, di tahun saya menjadi MC ini, saya Natal itu nggak di malam Natal, tapi saya milih misa pagi hari, misa terakhir di pagi hari. Misa terakhir tanggal 25 Desember di pagi hari. Kenapa saya pilih misa terakhir? Di situ saya bulatkan tekad bahwa saya benar-benar kelihatannya saya ingin memeluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat ngaji cerdas. Perkenalkan, saya Dodi Permana, domisili di Jakarta Timur, dan saat ini saya bekerja sebagai karyawan. Terima kasih atas waktunya pada tim ngaji cerdas yang memberi kesempatan kepada saya untuk dapat memberikan sedikit cerita dari pengalaman saya hingga akhirnya saya mengenal Islam, dan alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi seorang muslim. Ya, kebetulan saya adalah seorang anak tunggal dari sepasang orang tua yang mengalami pernikahan berbeda agama. Kalau zaman dulu itu kan masih perbedaan agama itu menikah masih mudah ya. Cukup ke catatan sipil lalu selesai, dan mungkin juga giroh tentang agama itu nggak seperti sekarang ya. Pengetahuan agama juga apalagi di kalangan kami itu benar-benar seperti diberi kebebasan. Jadi ayah saya Katolik, ibu saya seorang Islam memang dari. Tapi sejarahnya juga ayah saya itu sebenarnya bapak ibunya atau kakek nenek saya dari ayah itu seorang muslim. Anak-anaknya ada 7, dan kebetulan 2, yaitu ayah saya dan adiknya nomor 2 itu ikut Pak D-nya kalau nggak salah. Dan akhirnya berdua ini menjadi seorang Katolik. Kemudian bertemu dengan ibu saya muslim, terjadi pernikahan, dan saya terlahir baru dibaptis itu kalau nggak salah kelas 1 SD, sebelum kelas 1 SD, umur 5 atau 6 tahun. Lalu pernah suatu saat, kisahnya ini pernah suatu saat bapak saya tuh, ayah saya itu menyatakan ke ibu saya ingin masuk Islam. Tapi justru ibu saya melarang. Katanya, Islami dulu anak kamu, baru kamu bisa masuk Islam. Karena kalau ayah saya masuk Islam, saya tetap masih di Katolik, siapa yang membimbing saya? Itu menurut ibu saya seperti itu. Jadi akhirnya selama berapa tahun melihat dengan kondisi itu, saya juga nggak pernah, masa kecil saya nggak pernah disuruh-suruh oleh ibu saya, oleh bapak saya untuk masuk Islam gitu, nggak pernah. Saya juga punya sahabat yang saya kenal dari kecil, dari TK. Itu kebetulan seorang muslim, dan kadang-kadang kalau lagi main-main suka ngobrol-ngobrol tentang ini. Islam itu kan ada dari dulu. Saya di situ nggak nyampe pikiran saya, gimana ada dari dulu, nabinya aja setelah Nabi Isa, nabinya aja datang setelah Yesus. Gimana ceritanya dari dulu tuh, itu masa lalu saya tuh nggak nyampe. Tapi kami tetap bersahabat, ngobrol akhirnya sampai. Tapi dalam beberapa kesempatan sahabat saya itu kebetulan orang Bandung dan sekarang ada di Palembang. Itu selalu cerita itu. Nah di situ aku cuma bilang, gimana mungkin ya, nggak nalar lah, pokoknya nggak nalar. Yang dibilang Islam tuh ada dari dulu apa nggak nalar dah. Berjalan waktu sampai SMP, ibu saya nanyain lagi. Nah baru dari situ ibu saya mulai menanyakan, gimana ini kamu kenapa nggak ini loh pahalanya kalau doain orang tua satu ini. Saya masih tetap nggak tergerak.
SMA juga sama, tetap nggak tergerak. Bahkan di SMA semakin aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani, keagamaan, yaitu jadi di gereja tentunya ya, bukan di masjid, tentunya masih di gereja. Sampai ikut berbagai macam persekutuan doa dan sebagainya. Oh belum SMA belum. Oh SMA ya sudah, SMA sudah ikut persekutuan doa sudah. Nah kenapa sampai terjadi ikut persekutuan doa dan sebagainya? Di situ saya dalam tahap pencarian ternyata. Tanpa disadari saya tuh merasa ada sedikit pertanyaan. Kok di agama Katolik, di agama saya terdahulu itu biarawan, biarawati tidak boleh menikah. Lalu ada pertanyaan juga, kenapa ada yang menyebut Tuhan kita Yesus Kristus, tapi di berbagai kesempatan saya melihat juru selamat kita Yesus Kristus. Dengan kata-kata Tuhan kita dan juru selamat kita itu, di situ saya merasa ini juga ada perbedaan. Setahu saya keesaan Tuhan itu esa. Bahkan dalam Pancasila sendiri mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenapa ada Tuhan Yesus? Nah, di sini ada juga pastor yang selalu menyebutnya juru selamat kita Yesus. Saya lebih cenderung nyaman ketika saya mengikuti misa ada kata-kata juru selamat kita Yesus Kristus, bukan Tuhan kita Yesus Kristus di situ. Akhirnya di situ saya mencari tahap pencarian. Saya sempat ikut juga ke gereja-gereja lain selain Katolik, gereja Pantekosta, gereja Betani. Di situ karena apa saya ikut dia, karena juga mereka mengajak saya untuk menceritakan salib itu nggak perlu ada patung. Nah di situ saya masuk di situ, oh ya nggak boleh ada patung, di sini ada patung, boleh. Nah, intinya pencarian sampai akhirnya saya kuliah juga masih hal yang sama. Saya juga berhubungan dengan, maksudnya berteman dekat dengan wanita yang Nasrani bolak-balik ini. Tapi herannya, walaupun saya berteman dekat dengan, ya namanya kalau orang bilang cinta monyet ya. Saat itu kan orang pakai hijab jarang ya Mas ya, tahun 90-an tuh. Saya kok tertarik gitu ngeliatin orang, kok cakep banget kalau orang pakai hijab gitu. Itu cakep lah apalah, pokoknya tertarik. Sampai suatu saat saya kepikiran untuk terngiang-ngiang kata-kata ibu saya, nanti kalau mami mati kamu nggak bisa doain mami. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk ibu saya waktu itu. Akhirnya saya berpikir mungkin ulang tahun ibu saya kali ini saya ingin memberikan dia hadiah bahwa saya sudah mualaf. Itu awalnya. Walaupun sebelumnya saya sempat nggak suka juga karena dengan Islam ini, karena ada sebagian stereotip yang dimana saat itu Islam itu identik dengan kekerasan dan sebagainya, macam-macam lah. Tapi kalau saya lihat ibu saya, ya saat itu ibu saya yang rajin sholat, bahkan sholat sunnahnya juga kencang ya, sholat tasbih segala macam, tenang gitu loh, menghadapi itu tenang. Nah, udah akhirnya sampai pada akhirnya saya berpikiran gitu. Saya berdoa saat itu, ya Tuhan, sepertinya saya ingin dalam keadaan galau. Saya tidak tahu saya harus melangkah kemana. Apakah saya harus tetap di Katolik atau saya akan menjadi seorang Muslim. Tolong beri petunjuk. Apabila saya diperkenankan untuk menjadi seorang Muslim, tolong izinkan saya untuk dapat memberikan suatu kenang-kenangan yang terbaik di Katolik ini. Dan jawaban itu nyata. Beberapa bulan kemudian saya ditunjuk
ditunjuk sebagai ketua seksi liturgis di kampus saya. Dan di situ sebenarnya jawaban yang membingungkan saya, karena ketua seksi liturgis itu kan memberikan apa ya? Ketua seksi liturgis itu kan bertanggung jawab atas kegiatan keagamaan di kampus tersebut. Loh, ini saya disuruh ditugasi untuk memberi kenang-kenangan atau saya dikasih tanggung jawab yang lebih besar? Saya jadi bingung, galau lagi di situ. Akhirnya tetap saya jalanin. Cuman kok semakin hari kok saya pengen belajar sholat, saya ngumpet-ngumpet di rumah sholat, ngumpet-ngumpet. Sampai akhirnya suatu saat ada sahabat saya, Mas Indra, ya kebetulan orangnya ada di sini. Indra, sini Indra. Ini. Nah, dia itu saya bilang ke dia, nih saya bingung, saya mau sholat saya udah bener atau belum ya. Saya ini akhirnya suatu saat kalau nggak salah di parkiran motor itu ngobrol-ngobrol. Bro, bisa ajarin gue sholat nggak bro? Awal. Bingung dia. Sempet ya apa ya, kalau dibilang ini kisah perdana waktu setelah kuliah. Sebetulnya kalau flashback, maaf ya, ini sambil kita bercerita, 6 tahun SD saya di Santo Lukas dari kelas 1 sampai kelas 6, dan saya pun ikut mimbar untuk membacakan doa. Sebetulnya kegiatan-kegiatan Kristiani ini sebetulnya nggak aneh, cuman pada saat ada temen hadir terus menanyakan, tolong ajarin gue sholat, nah, kayak sesuatu amazing, itu belum pernah sampai kita apa ya, ini temen serius atau emang cuman mau saat itu apa? Ngincer cewek ya? Ngincer cewek doang, jangan. Apa coba? Jujur aja. Enggak ada, saat itu kan gue lagi deket sama cewek Nasrani malah kan. Oh iya. Gak ada. Tapi ya bingung juga, dan saat itu sempat ya itu ketika saya bilang saya doa mohon petunjuk, ya kok malah dikasih jadi ketua seksi liturgis. Terus saya akhirnya dekat dengan seorang wanita Nasrani, ya artinya cinta monyet lah. Tapi kok hati makin kesini makin kok pingin. Akhirnya sampai saya belajar sholat benar atau enggaknya dengan Mas Indra ini. Kemudian saya sholat Jumat perdana dekat rumah orang tua beliau di Sukapura. Belajar sholat. Ingat banget waktu itu masjidnya masih dibangun ya, masih baru renov ya. Sholat. Ya? Belum. Ya kalau syahadat pasti udah kan kalau sholat kan pasti syahadat kan. Tapi maksudnya kalau syahadat secara orang banyak belum. Yang penting ya udah coba dulu bener. Nah, di situ saya baru menyadari, ya ampun, kok ini Islam ini setelah saya, ya walaupun belakangan saya mengetahui bahwa itu bukan kewajiban ya, tapi setidaknya pada saat-saat itu saya melihat kok baik sekali setelah sholat salam kiri kanan, salam, kok sejuk banget gitu loh. Ya, oh ya, sebelumnya juga saya bingung juga waktu saya masih di agama sebelumnya, ketika saya selalu bangun tuh sebelum subuh. Jadi saya itu tipenya bukan tipe kutu buku ya. Saya tuh kalau belajar di sekolah, di kampus, di sekolah, kalau saya nggak masuk sekali aja, itu saya bisa ketinggalan. Saya bukan tipe yang belajar. Tapi kalau saya ingin ngerjain PR, saya selalu malam. Jadi sebelum subuh. Nah, pada saat subuh itu kan kedengeran tuh suara azan atau. Dan dulu waktu ada masih TVRI dulu itu juga setiap kali maghrib kan juga ada suara azan tuh, kok kayaknya nyaman gitu loh, kayaknya gimana, terutama subuh tuh kok kayaknya nyaman. Nah, bulan-bulan puasa juga orang-orang bangunin sahur tuh juga kayaknya sesuatu apa ya gitu. Nah, akhirnya singkat cerita tadi kembali lagi ke rumah, itu habis sholat Jumat perdana. Nah, udah kita sholat Jumat, dari situ saya mulai bukan rutin ya, tapi paling nggak mulai ya sebulan sekali, 2 minggu sekali itu sholat Jumat, sholat gitu ya. Sampai suatu ketika saya di situ masih menjadi seksi liturgis,
Saya masih ibaratnya dua agama lah, saya kur juga kur, saya ini suka ini. Sampai suatu saat malam Natal itu saya ditunjuk sebagai MC Natal. Dan di situ saya, waduh terima nggak masa saya ini kan. Nah, teman-teman juga sempat tanya bilang, lo kok udah jarang sih kumpul-kumpul. Nah akhirnya mungkin untuk dasar kamuflase tuh bagaimana saya okein lah MC Natal lah. Saya okein. Dan tahu nggak mas apa yang saya lakukan sebelum nge-MC? Saya pingin MC saya itu sukses. Jangan sampai kalau lagi pembukaan Assalamualaikum. Enggak. Yang saya lakukan sebelumnya MC Natal, saya itu sholat hajat. supaya acara ini sukses gitu loh. Selalu ngomong. Belum syahadat secara resmi, sama sekali belum syahadat secara resmi udah. Nah, biasanya itu kalau Natalan itu kan bukan di hari Natalnya ya. Kalau di kampus itu kan mungkin sebelum Natal atau apa. Dan yang sudah saya Natalan itu biasanya pasti malam Natal. Malam Natal saya Natalan. Dan ini di tahun ini, di tahun saya menjadi MC ini, saya Natal itu nggak di malam Natal, tapi saya milih misa pagi hari, misa terakhir di pagi hari. Misa terakhir tanggal 25 Desember di pagi hari. Kenapa saya pilih misa terakhir? Di situ saya bulatkan tekad bahwa saya benar-benar kelihatannya saya ingin memeluk Islam. Dari banyak tadi ya, yang mulai dari ya namanya alasan-alasannya yang dalam pikiran saya secara logis ya. Dalam pikiran saya satu, kok fitrah manusia itu kan, fitrah makhluk itu berpasang-pasangan, kenapa ini kok dilarang untuk menikah? Alasan itu tidak masuk akal, mungkin untuk apa namanya, untuk keluarganya ini adalah membina umat gitu loh, jangan sampai kepecah. Terus mulai dari apa namanya ya, Tuhan sini juru selamat. Terus ada lagi ketika saya baca lagi, Yesus itu lahir di kandang domba, dan setiap kali acara Natal itu ada drama-drama yang gembala sedang menggembalakan domba-dombanya. Dalam logika saya, kalau mengembalakan domba-dombanya itu kan mungkin pasti di musim panas ya. Dan itu juga kan Yesus katanya lahir di Nazaret yang di situ Timur Tengah ya. Tapi kok selama ini kita mengenalnya dengan ornamen-ornamen salju dan pohon cemara. Di situ saya merasa ada sedikit apa ya. Dan ternyata setelah saya baca antara Bible dan Al-Quran, ya memang Yesus lahir di Nazaret, di Timur Tengah. Maksudnya Yesus lahir di Nabi Isa itu lahir di Timur Tengah. Jadi kok ini nggak masuk. Nah dari situ banyak hal yang akhirnya saya kembali lagi membaca terjemahan. Kok saya merasa apa yang saya baca dalam terjemahan ya, saya belum ngaji, belum baca ini, kok saya merasa menemukan buku cerita yang cocok gitu loh saat itu. Jadi ini buku cerita, ya maaf kalau saya sebut buku cerita, tapi memang kenyataannya saat itu saya merasa ini cerita yang pas, mengena bagi saya. Ada di surat Maryam segala macam, itu kok pas gitu loh di saya. Ya udah, akhirnya saya saat itu bertekad untuk saya masuk Islam. Dari awalnya saya memang benar-benar saya sudah yakin dan saya ingin menghadiahkan ini untuk ulang tahun ibu saya. Di tanggal 25 Desember itu saya ikut misa terakhir. Misa terakhir, selesai misa orang pada keluar, saya ke depan altar, Mas. Ke depan altar, saya berlutut depan altar, saya mandang itu patung salib. Saya berdoa, Yesus, ini terakhir kali saya memanggil Engkau Yesus, tapi bukan berarti saya meninggalkanmu. Saya hanya ingin memanggilmu dengan sebutan lain yang lebih indah, yaitu Nabi Isa Masih. Saya bilang gitu. Di situ saya nangis, Mas. Saya nangis sejadi-jadinya itu. Di situ saya nangis. Udah keluar. Nah, sejak keluar itu saya tidak pernah berkeinginan lagi untuk kembali ke gereja.
Tapi sebaliknya, saya ingin menjadi, saya ingin, karena waktu masih Katolik itu saya, kalau di Katolik itu kan kalau misa itu kan ada pagi itu kan ada 3 misa, sore itu ada 2 misa kan. Ketika saya ketinggalan 5 menit di misa pertama, saya ikut misa kedua. Atau ketinggalan beberapa menit, saya ikut misa berikutnya supaya dari awal. Nah ternyata ini terjadi kejadian, saya waktu dalam Jumatan itu saya nggak ingin ketinggalan, cuman karena kan Jumatan cuma sekali kan, saya jadi saat itu jadi ragu ya, ketika ajan itu udah selesai orang pada ngumpul, saya jadi malu, malah saya nggak Jumatan saat itu. Wah ini terlambat ini, udah malu nggak usah Jumatan deh, malah saat itu seperti itu gitu loh. Ya udah, lalu akhirnya udah mulai saat itu saya nggak ini. Nah kebetulan ibu saya ulang tahunnya kan tanggal 30 Desember. Nah, udah saya bilang, Mang, saya nggak mau ngasih apa-apa, saya cuma bilang, ya saya udah Islam saat ini. Saya nggak percaya. Mang bener? Iya. Kamu naksir siapa sih? Ibu saya tahu. Kamu lagi naksir siapa? Enggak naksir siapa-siapa. Saya pingin aja. Yang bener gitu. Udah nggak bener nggak lama. Lama itu akhirnya nggak ini. Terus seiring berjalannya waktu, akhirnya saya berangkat, nanya-nanya, akhirnya saya berangkat, saya pengen momen yang spesial, akhirnya saya syahadat di Masjid Sunda Kelapa. Saya minta saksi, tentunya beliau ini saksinya, sama beberapa orang dosen saksi. Dulu ada dosen juga? Ada dosen juga, ada Bu Ati kalau nggak salah, Bu Ati sama satu lagi ada dosen ilmu ekonomi mikro, Pak siapa itu, aduh saya lupa namanya, maaf Pak dosen saya, tapi bukan lupa, ini memang sudah agak, ya tapi dosen itu salah satu dosen yang menginspirasi saya juga dalam hal pelajaran ya, jadi dari situ saya bisa, tadinya nilainya ini bagus, aduh Pak siapa ya namanya ya, kok saya jadi tiba-tiba lupa, nanti deh kalau ingat saya sebutin. Tapi ya itu, dah akhirnya saya di situ saya mualaf di masjid, di membaca syahadat secara resmi di Masjid Sunda Kelapa dan mendapat sertifikat di situ. Adapun nama lahir saya kan ada Kristiannya, saat itu saya tidak memilih untuk tidak menghilangkan karena saya pikir ketika orang membaca Kristian ternyata saya sholat, dia akan menanya, kok Dodi Kristian? Saya bisa jawab, iya saya dulunya Nasrani. Dan saya berharap orang itu menanya lagi, kenapa bisa tiba-tiba? Dan itu saya menganggap ya sebagai bagian dari apa ya, dakwah saya lah. Nah, ketika saya memeluk Islam, saya tidak tahu Islam itu seperti apa keseluruhannya, cuman saya merasakan kenyamanan aja dari banyak pertanyaan-pertanyaan saya terdahulu yang terjawab, istilahnya terjawab ya, yang tadi itu, yang kenapa ini nggak boleh nikah, ini apa namanya dipanggil Tuhan dan sebagainya. Itu banyak pertanyaan. Sering dengan berjalannya waktu ya banyak hal-hal lain yang apa namanya mulai bermunculan, kenapa kok nggak boleh makan babi. Ternyata setelah dicari-cari saat itu, babi itu walaupun digoreng secara ini minyaknya nggak bagus, lalu apa namanya ya banyak penyakit yang terkandung di dalamnya. Terus mulai lagi baca-baca surat, ternyata waktu itu tentang penciptaan alam semesta. Nah itu mulai lagi. Lalu dalam Katolik itu kan kita mengenal adanya Bunda Maria perawan yang diberi mukjizat untuk melahirkan Yesus. Ternyata dalam Islam mendapat tempat tersendiri, padahal yang saya tahu di agama Nasrani hanya Katolik yang mengakui Bunda Maria. Seperti Kristen Protestan atau Pantekosta itu Bunda Maria tidak ada. Tapi di Islam malah mendapatkan tempat tersendiri dalam suratnya khusus di situ. Jadi wah ini saya mulai terus dan tapi ada satu hal yang saya tidak tahu, yang hukum yang justru sesuatu yang paling dibenci sama Allah
bahkan sampai dimurkai lah, ibaratnya kalau kita melakukan itu berarti menyatakan perang sama Allah. Itu soal riba, padahal itu jelas ada di Al-Baqarah. Tapi saat itu saya belum, dan saya mengenal kredit itu sejak tahun 98, dan terus berlangsung. Ketika saya sudah Islam juga saya masih kredit. Bahkan ketika ada tambahan penghasilan, yang ada di mindset saya adalah tambahan penghasilan tidak boleh menimbulkan tambahan pengeluaran. Artinya tambahan pengeluaran untuk tambahan konsumsi. Jadi tambahan penghasilan itu misalnya sekarang penghasilan 3 juta, konsumsinya 2 juta, 1 juta tabungan. Bulan tahun depan ternyata saya dapat naik gaji 4 juta. Saya harus menahan bahwa pengeluaran saya tetap 2 juta. Tabungan saya tetap 1 juta. 1 jutanya lagi diapain? Saya harus sambil kredit nih. Kredit apa aja terserah, yang penting jangan sampai itu konsumsi, entah jajan, entah apa, tapi harus kredit. Entah kredit, kalau motor saya nggak pernah kredit, tapi entah kredit kayak di kartu kredit ada tuh namanya cicilan-cicilan di kartu kredit itu. Barang-barang itu saya iniin sampai akhirnya terus gaji besar, sampai akhirnya bisa kredit mobil, kredit rumah, pokoknya terus saya investasikan di kredit lah. Saya nggak paham sampai akhirnya suatu saat di 2016 istri saya yang kebetulan dia sudah ngaji terlebih dulu dari saya, dia menceritakan soal bahayanya riba. 2015 kalau nggak salah, bukan 2016 ya, sekitar 2015 atau 2014-2015 dia cerita. Dan akhirnya di 2016 kami sepakat untuk putus riba. Jadi semua kartu kredit, semua yang bisa di stop, kami stop. Dimulai dengan mobil yang saat itu sebenarnya sudah lunas kreditnya, tapi kita refinancing ya, kita refinancing. Itu sebenarnya udah lunas, kita refinancing. Akhirnya kami jual dan kami beli, alhamdulillah dapat mobil lain yang bahkan mungkin dengan harga mobil bekas dengan harga murah, tapi gengsinya lebih tinggi. Nah itu mulai awalnya di situ. Akhirnya dari situ kami udah nggak pernah beli mobil baru lagi, bekas-bekas, selalu mobil second. Akhirnya ketagihan, orang-orang lihatnya kami jual beli mobil, padahal enggak, mobil dipakai aja, udah bosen, udah waktunya perpanjang STNK, yang punya nggak boleh pinjam KTP, kita jual lagi, kita beli mobil bekas lagi, akhirnya menikmati itu. Dan alhamdulillah jadi tambahan rezeki baru di situ, Mas. Nah, tidak pernah namanya beli mobil bekas itu rugi. Untung pakai iya. Saat ini beli 81 juta. Tahun depan dijual 78, mungkin kelihatannya rugi, tapi sebenarnya itu untung pakai. Coba kalau mobil baru, sekarang beli 81 juta, nanti malam atau nanti sore dijual, nggak mungkin dapat 78 juta. Pasti di bawah 78 juta, kan seperti itu konsepnya. Nah itu. Jadi selalu kita akhirnya ketagihan hingga sekarang. Kartu kredit dengan sebisa mungkin kita cicil. Putus satu, yang kita utamakan yang paling kecil dulu cicilannya. Paling kecil dulu, paling bisa kita tutup segera. Alhamdulillah satu selesai. Cari lagi semampu kita satu selesai. Yang gede-gede itu justru kami ini. Oh ya, sebelum kartu kredit kami cari-cari dulu, kami list dulu, Mas. Kami list dulu, ini punya utang kemana pribadi yang dia ngasih pinjam saya tanpa bunga, tanpa ini yang pernah nih. Itu saya lunasin, kami lunasin dulu. Kenapa seperti itu? Karena dia udah berbaik hati kepada kami, meminjamkan uang tanpa bunga, tanpa kelebihan. Ya memang nggak banyak sih, memang ada 1-2 orang, itu kami lunasin dulu, dan berharap doa mereka juga untuk ini. Akhirnya baru kami lunasin kartu kredit. Banyak kartu kredit kami tuh, dari ya kalau dihitung banyak ya banknya, kalau disebutan boleh nyebut merek dalam hati deh, Citibank. Mungkin ada 9 saat itu, karena dulu itu belum ada peraturan Bank Indonesia untuk limit bersama tuh belum ada. Pokoknya semua bank tuh berlomba-lomba memberi kartu kredit, dan kami itu niatnya bantu sales. Pokoknya asal ada yang nawarin, saya tanya,
ada iuran tahunan nggak ada, yaudah silakan bikin sampai akhirnya banyak. Dan usaha pun mulainya dari kartu kredit. Dulu usaha box motor ngambilnya diputer dari kartu kredit. Sampai dalam setahun omsetnya sekitar tahun 2007 omset dari penjualan box motor aja sampai sekitar 600 juta. Tuh diputer. Nah, udah itu nggak sadar, terus usaha jalan terus. Nah, anehnya yang menjadi keanehan adalah ketika kita sudah sadar bahwa itu adalah riba dan kami berniat untuk stop. Kok justru kelihatannya sulit ya? Kelihatannya banyak aja kendalanya. Nah, di situ kami nggak berani suzon. Kami nggak berani suzon bahwa kok Allah mempersulit. Ya, tapi kami belum tahu juga jawabannya seperti apa, belum tahu. Tapi akhirnya kami menemukan jawaban yang menurut kami cukup masuk di akal kami ya. Bahwa ketika kita sadar, justru Allah sayang sama kita, Allah ingin membersihkan kita dari sisa-sisa riba itu. Karena di Al-Baqarah sendiri ayat 275 kan, 275 ya kalau nggak salah ya. Bilang, tinggalkan sisa riba dan sisanya terserah Allah yang mengurus sisanya. Nah, jadi kami berpikir, oh ya udah kalau memang ini harus hilang. Sudah. Nah, tahun 2019 saya ada godaan lagi nih. Karena sisa kartu kredit masih banyak, bunganya kan lumayan tuh, 2,75%, 2,75%. Temen ada yang mengajukan kredit di salah satu bank, cair, cibret, ratusan juta dengan bunga 0,9%. Nah, di situ saya berpikir, wah, untung nih ya. Kalau saya pinjam sekaligus gede, ini bunga 2,75% ini habis semua. Saya nggak perlu lagi bayar 2,75. Saya nggak pusing lagi, ini tanggal segini bayar yang ini, tanggal segini bayar ini, tanggal segini ini udah ketutup semua. Cukup 0,9%. Tapi saya kan udah komitmen sama istri. Udah komitmen bahwa kita stop. Tapi saya tetap, pikiran saya, ntar gampang lah, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Akhirnya saya bilang sama salesnya, bisa nggak diusahakan saya ngambil, jangan ada tentangan istri. Dan ternyata bisa, Mas. Saya juga nggak tahu tuh gimana caranya. Cair itu. Saya tutup semua itu. Tutup semua. Tinggal satu nih gede. Secara hitung-hitungan, di atas kertas, saya untung dong. Gaji saya, apalagi ada peningkatan. Bisa dong bayar. Tapi nggak kayak gitu ceritanya. Kok malah jadi seret. Sampai akhirnya, COVID, dan seterusnya. Ada usaha yang baru dimulai dengan uang itu juga akhirnya mendadak tutup. Uang yang tersisa akhirnya dipakai untuk bayar cicilan. Bayar terus akhirnya uang yang tersisa itu habis. Maksudnya uang tersisa dari kredit tadi itu habis. Ya mau nggak mau, mantap dong makan tabungan. Akhirnya istri tahu kan. Di situ wah itu udah kekecewaan besar. Sampai kami mau pisah. Ya karena bagi istri saya sudah berkhianat, saya bermasalah di luar dengan seseorang aja kan udah membahayakan keluarga. Nah ini saya bermasalah dengan Allah loh. Saya ngajak perang Allah sama Rasulnya. Gimana bisa mengamankan istri dan anak-anak saya? Ya, akhirnya situ udah hebat akhirnya, tapi alhamdulillah masih ada abang-abang ipar yang akhirnya kami bisa rujuk kembali dan kami memulai hidup baru. Dan sepakat di situ kami jalan di tahun 2020 itu kami jalan lagi, kembali lagi cobaan di 2021. Cobaan di 2021, uang yang tadi pinjam dari bank itu gagal bayar cukup lama. Dan kebetulan saya juga kena COVID. Kebetulan juga lockdown. Ada usaha warungan saya itu gagal juga, jadi nggak bisa untuk bayar cicilan juga. Bank nelpon, Pak ini udah 3 bulan belum bayar, gimana? Oh, saya gini kalau lockdown jadi ini susah ini.
ikut kebijakan aja lockdown. Di apa namanya waktu itu ya? Restrukturisasi ya, restruktur gitu, restruktur. Di restruktur dari bunga apa? Jadi cicilan itu 8,6 juta. 8.600.000 tahun, tapi bunganya saat itu flat. Jadi cicilannya flat, bunganya flat. Dari 8.600.000 itu terdiri dari 5 juta pokok, 3,6 bunga. Nah, si banknya menawarkan restruktur aja 7,8. Mau Pak? 7,8. Terus berapa lama? Sama Pak, tetap Pak. Bapak sisa 8 tahun. Sisa 8 tahun. Gitu. Wah, menarik nih. Lagi-lagi tidak perlu persetujuan istri. Akhirnya saya ya udah, boleh restruktur. Nah, akhirnya dibuatin ininya, konsepnya restruktur. Tiba harinya untuk tanda tangan. Tanda tangannya karena masih masa lockdown 2021 itu tanda tangannya pakai apa namanya, lewat teknologi lah. Tapi tiba-tiba di situ saya kok berpikir, kok bisa ya dari 8,6 jadi 7,8, tahunnya sama, masanya sama. Ini pasti ada sesuatu, kok bang kok ramah banget. Akhirnya sebelum tanda tangan saya bilang, Mbak tolong dikirimkan detail cicilannya. Dikirimkan detail cicilannya, terus dikirim. Di situ baru saya, apa namanya, waduh, ini jebakan Batman nih. Jadi yang tadinya saya cicil 8,6 itu terdiri dari 5 juta pokok, 3,6 cicilan, yang 7,8 itu 2,5 juta pokok, sisanya bunga. Nah kalau saya tiba-tiba ada rezeki, saya berpikir tiba-tiba saya ada rezeki, saya pengen lunasin. Misalnya dalam waktu 4 tahun, saya ada rezeki, saya pengen lunasin. Kalau yang di sebelumnya kan 5 juta kali 12, kali 4 tahun kan saya udah cicil 240 juta. Tapi kalau ini 2,5 juta kali 12 kali 4 tahun, jauh dari 240 juta, mungkin masih di angka 180 saya setorannya. Wah, akhirnya saya nggak jadi tuh. Saya nggak jadi, orangnya marah-marah, ini Pak udah dibikin, saya udah ke atasan saya gini-gini. Enggak, ini juga nanti paling akhir tahun, insya Allah akhir tahun lunas kok. Saya langsung nyeplak lunas. Tapi nggak tahu duit dari mana. Nyeplak aja lunas. Nggak tahu apakah nanti ada aset terjual, teman saya nggak tahu. Setelah sadar baru saya, ya ampun, ya Allah, saya dari mana? Di situ saya berdoa. Saya malam-malam tahajud, saya nangis, saya minta maaf kalau saya hampir melakukan kesalahan. Ya Allah, tolong bantu saya, tolong tutup aib saya. Tolong menangkan saya di mata orang-orang itu. Saya nggak tahu gimana caranya. Dan saat itu saya sama sekali tidak tahu siapa yang bisa bantu saya. Entah itu paman saya, entah itu atasan saya, entah itu orang-orang dekat yang saya kenal, yang saya pikir bisa minta tolong untuk pinjam duit ke dia atau apa. Sama sekali nggak ada. Saya cuma benar-benar saat itu saya, Allah tolong tutup aib saya. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba ada orang yang pernah berhubungan dengan saya sekitar 3 tahun sebelumnya untuk masalah jual beli. Kebetulan istri saya jual beli sejak tahun 2016 itu, jual beli logam mulia, Mas. Logam mulia kecil-kecil yang kayak apa, Mas Mini, Mini Gold dan sebagainya. Maaf kalau nyebut merek ya, tapi itu yang kecil-kecil seperti itu. Sampai logam antam juga jual beli. Itu 2016 saya sempat pernah menawarkan beliau masalah investasi emas nyata, emas real, bukan emas yang di apa virtual, bukan, tapi emas real. Serang berapa lama dari saya sholat tahajud itu, tiba-tiba saya dapat telepon dari beliau. Itu udah berarti kan udah lama ya, udah sekitar 3 tahun dan belum pernah transaksi sama beliau itu. Tiba-tiba telepon, ngajakin ketemu, pengen ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol soal investasi emas. Rupanya beliau ini seorang yang terimbas dari pandemi, yang tadinya beliau ini usaha kontrakan, usaha sewa-sewa bangunan dan sebagainya. Dia mengatakan, udahlah bangunan dijual aja dan ingin, tapi dia tidak mau menyimpan uangnya dalam lembaga
keuangan. Dia ingin menyimpan uangnya dalam emas. Tolong Mas Dodi bisa nggak cari logam mulia dengan apa ya yang harganya terbaik lah. Yang saya ada pikirkan berarti kalau harga terbaik kita harus cari orang yang mau jual murah kan. Cari orang yang mau jual murah, siapa kita cari-cari di Facebook atau dimanapun yang orang yang mau jual murah, kita cari, kita beli harganya. Tapi ngelihat angkanya 760 juta. Wah, Pak, saya nggak ada kalau dana segitu. Kecuali Bapak modalin saya. Ya udah nggak apa-apa kalau harus mau modalin. Nah, 700, ini bawa duitnya. Nah, 760 juta suruh bawa duit. Dia kenal saya juga cuma berapa lama, nggak tahu. Dari situ mulai ngobrol-ngobrol, akhirnya saya berhasil mendapatkan dari pembelian itu, saya kasih ke dia. Terus ngobrol-ngobrol nih soal hijrah, segala macam ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai pada pertanyaan, masih ada utang di bank, sangkutan. Saya bilang masih Pak, berapa? Sekian ratus juta. Oh gitu, saya bisa bantu Pak Dodi. Tapi kalau saya bilang saya tawarkan, nanti Pak Dodi bilang saya nggak minta dibantu. Maksudnya gimana Pak? Ya kalau Bapak butuh bantuan, bilang sama saya, nanti saya bantu. Butuh bantuan, ya Bapak mau selesai ribanya? Ya Pak, ya udah. Oh mau Pak, saya bantu, silakan. Ya udah, ini tolong simpan uang saya. Itu emas yang sudah saya belikan, disuruh simpan. Jual aja, uangnya dipakai. Tutup ribanya, Bapak utang sama saya sejumlah emas ini. Jadi yang dihitung gramnya, Mas. Merinding saya. Ya, disitulah kisah riba saya selesai. Jadi riba saya selesai, saat itu juga orang banknya juga kaget kok tiba-tiba saya ada duit. Dan sampai sekarang saya masih berutang dengan beliau emas tersebut. Kapan pelunasannya? Dia waktu itu dia nanya kembali ke saya, kalau di bank berapa lama Bapak lunas? Saya kira-kira 8 tahun lagi Pak. Itu kan dengan bunga. Kalau tanpa bunga berapa? Ya kira-kira kalau tanpa bunga 5 tahun lunas. Ya udah, jangan lebih dari 5 tahun. Masa di bank bisa 5 tahun? Ke saya malah keluar-keluar. Nah, gitu kan. Akhirnya, oh siap Pak, siap. Ya Alhamdulillah saat ini sudah terkumpul separohnya. Artinya dalam waktu setahun sudah terkumpul separohnya. Insya Allah tinggal setahun lagi lah, setahun lagi berarti sekitar 2,5 tahun lah, Insya Allah bisa saya kembalikan amanah beliau. Nah di situ saya, ya Allah, semudah itu ya Allah merubah hidup saya, semudah membalikan telapak tangan. Nah di situ saya bertekad, saya ingin sharing pengalaman saya ini ke orang-orang yang saat ini masih terjebak riba. Jadi intinya kita nggak perlu cari-cari, kita nggak perlu minta tolong ke siapa-siapa, cukup kita berdoa, tapi tolong dalam doanya itu jangan kepikiran siapa-siapa. Kita percaya aja bahwa yang maha memberi maha. Tapi itu sulit Mas. Sampai sekarang pun setelah peristiwa itu pun ketika saya berdoa, kadang-kadang saya berdoa ingin sesuatu, saya pasti keinget muka orang yang misalnya mau ada kesulitan apa ya? Misalnya di jalan gitu, di jalan, taruhlah misalnya di jalan, ada kesulitan, saya pernah mobil saya tiba-tiba radiatornya kosong. Saya, ya Allah tolong selamatkan saya, jangan sampai saya ini. Terus saya berpikir, bisa nggak ya Om itu nolong saya? Artinya masih ada, bisa nggak ya? Ada harapan ke makhluk gitu loh. Seharusnya kita cukup ikhtiar aja, seperti kalau dalam kasus tadi, saya nggak terpikir siapapun yang bisa nolong saya cuma minta tolong Allah selamatkan, tutup aib saya, tolong. Kok tiba-tiba ini sesuatu yang di luar nalar hari gini gitu loh, mempercayakan orang kaya sekalipun mungkin nggak ini, dan itu tanpa perjanjian, tanpa tertulis, saat itu suruh bawa aja. Baru sebulan kemudian, 2 minggu kemudian beliau kontak saya lagi bilang, Pak ini maaf ya, di kita kan diajarkan kalau akad itu harus tertulis, jangan sampai tidak tertulis. Ini bukan untuk saya, kalau saya udah biasa, saya bantu orang terus ketipu, ya udah saya anggap ya udah mungkin bukan hak saya. Tapi ini untuk Pak Dodi, kebayang nggak kalau Pak Dodi meninggal, masih ada tanggungan ke saya, keluarga nggak tahu, semua amal Pak Dodi ketarik ke saya,
Pak Dodi ada dapat apa di sana. Jadi nih terserah Bapak mau pakai perjanjian mau enggak. Oh iya siap. Nah 2 minggu kemudian setelah itu baru saya datang ke beliau sama istri saya dengan perjanjian yang lengkap, tanda tangan, istri saya tahu, beliau, dan dah di situ baru rasa nyaman. Segitunya Mas. Jadi luar biasa di situ. Kalau memang Allah berkehendak, ya di luar nalar kita, gitu aja. Nah ini saya ceritakan juga. Jadi ketika teman-teman kebetulan saya menemukan sebuah komunitas di Facebook, ya saya berniat untuk paling tidak mereka itu bisa mendapatkan solusi, walaupun bukan solusi keuangan, tapi paling enggak ada pencerahan harus bagaimana. Menurut saya ketika banyak sekali orang-orang yang terjebak cicilan-cicilan lalu dikejar-kejar debt collector, dia bukannya sadar tapi malah terjebak dalam kesalahan berikutnya, yaitu apa?